Mas. Mak Beduntuk, Mas. Yo, sama Mbak Mas. Oh yes, Oke, ini nanti kita live di 2 platform. Ya. Jadi nggak cuma di Instagram. Ini nanti kita ada di kabarnya pripun, Mas? Alhamdulillah baik, Mas. Saya ya ginilah. Sehat selalu pokoknya, yes you. Alhamdulillah Mas. Yang penting tetap semangat, tetap maju terus. Maju terus, pantang panik gitu. Pantang mundur. Nek mundur surung Bisa. ngono enak. Gas orang belum pokoknya. Bentar, ini saya sambil set untuk yang Iya, Mas. Siap-siap. Oh, sudah. Sapa dulu teman-teman, Mas. Kowe sih apa aku sih? Hah? Kowe sih apa aku sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Semuanya, teman-teman, sahabat, dimanapun jenengan berada. Buat teman-teman yang lagi puasa, selamat berpuasa. Hari ini kita akan ngobrol dengan Mas John dan juga ini adik saya Atma Prakoso. Kita akan banyak sharing di sini. Bukan begitu, Le? Benar Dengan banget. Radar Madiun. Dengan Radar Madiun kita maju bersama membangun kota Madiun. Mbahmu ya orang Madiun, Mas. Iya, saya orang Madiun, Iya. saya bangga jadi orang Madiun. Iya, jadi info aja, Mas Atma sama Mas Yuma ini bukannya orang Padepokan. Bener ya? Benar. Kalau salah benar, saya dikoreksi. Nah, betul. Ya, jadi ada darah Madiun juga. Oke. Langsung aja ya, Mas. Ini kan setelah kepergian almarhum Mas Om Didi Kempot. Ini Mas Atma sama Mas Yuma ini lagi hangat-hangatnya. Naik daun. Amin. Naik daun. Iya, makanya saya ajak ini. Kemarin WA agak saya paksa ini Mas Atma. Enggak, saya tapi ya segala Mas. Namanya kita sesama sedulur harus terakhir Mbah Ranto Budel. Sedulur Sulawesi. Ya. Nah, ini kan setelah 2-3 tahun terakhir ya. 2-3 tahun terakhir ini kan Mas Didi Kempot kan boom. Jadi kaum milenial kan taunya lagu-lagu MTV kan akhir-akhir ini diterimanya boom. Nah, yang saya tahu di balik legasinya yang luar biasa sejauh ini kan ada perjuangan sekian puluh tahun dari terahnya Mbah Ranto Budel. Jadi saya mencoba ingin menstimulus para generasi milenial ini bahwa sejauh mana sih perjuangan salah satu legenda Indonesia, salah satunya dari keluarga Panji sampai budaya kultur Jawa ini diterima di Indonesia. Saya tahu betul bahwa saya dulu waktu SD ngefans banget sama Bang Ranto Budel. Matur nuwun. Jadi saya pengen bahwa tidak hanya Om Didi Kempot, tidak hanya almarhum Bapak Panjenengan Mas Mami, bahwa ada senopatinya namanya Mbah Ranto Budel. Ya, leres. Benar-benar Mas. Nah, itu kan terahnya kan Mbah Ranto Budel sama siapa itu? Pak Di siapa? Lupa saya. Pak Di Sentot. Jadi buat teman-teman yang mau tahu Mbah Ranto Budel itu siapa? Mbah Ranto Budel itu bapaknya Pak Mami sama Om Didi. Benar. Lagunya apa Mas? Anong. Terus apa itu? Lupa. Joko Lelur. Joko Lelur. Sarung, kuwi lho Mas. Iya. Ngetan kulon rasa rungan. Udah. Iya. Mbah Ranto Budel itu lawaannya yang saya suka itu Mas. Apa? Aku nek buat celuk budel mau iso jadi.
Ya, ngerti. Celane Mr. Buffalo Boy. Ya. Buffalo Boy. Buffalo Ya Boy. ideal tapi ya Inggris. Bahasa Inggris ngono. Ah, ya tuh. Saya terima kasih banget Mas. Aku rada grogi. Ya, Santai Mas, iya. dia foto kok. Oke. Jadi ini kan istilahnya kita mengenang Pak Didi Kempot sama Mbah Ranto pernah nemu ya? Itu sih Ya, ini Pak. Pernah. Mbah Ranto tahun berapa ya? Apanya Mas? Lahirnya apa? Lahirnya tahun 30-an. Sampean tak sih sama Bakdu, Mas. Iya. Ya. Kasih nawa itu sama gotain. Amitabha. Iya. Itu masih jenengan berdua masih itu ya, masih apa? Ketika Mbah Ranto masih ada, masih nemu ya? Iya. Masih Mas, alhamdulillah masih. Masih kecil. Masih kecil Mas. Saya masih SD, kalau Mas Uma SMP mungkin. Iya. Mbah Ranto pripun Mas? Kesan dan kesane panjenengan untuk Mbah Ranto. Siapa kamu apa aku? Ini sebelum kita lanjut ke sampai yang terakhir nanti. Iya. Kita Iya, nanti siap. panjang jauhnya. Oke. Sampai ini. Kalau Biar semuanya kalau ngerti. Mbah Ranto kalau Mbah Ranto Edi Gudel itu buat saya tuh Mas, sosok yang sangat mengayomi lah, mengayomi dan sangat baik hati tapi tegas, tetap tegas terhadap anak-anaknya kayak almarhum bapak saya, Pak D saya dan om saya. Itu Mbah Ranto tuh sosok yang sangat tegas walaupun di atas panggung Mbah Ranto yang sangat energik sekali dalam melawak, tapi kalau udah di rumah ya udah pendidikan seperti TNI. Wow. Telat Berarti sedikit out, telat sedikit out. Jadi sampai gitu. bapak saya mau Didi tuh out ke Jakarta itu gara-gara itu. Telat pulang itu langsung merantau ke Jakarta itu. Sama itu almarhum Om Didi juga itu. Kita Iya. lanjut sekolah itu kan kita seperti itu. Kalau Mas Jadi ya, Uma, Mbah Ranto kalau Mas Uma, Kalau Mbah Ranto yang paling berkesan buat saya, dan itu saya lihat juga dari sosok almarhum Bapak sama almarhum Om Didi, adalah beliau adalah sosok yang sangat berdedikasi di bidangnya. Jadi perjuangan beliau itu sudah sangat lama sekali di bidang seni daerah, dan beliau tetap konsisten berjalan di lajur itu. Nah itu jadi ketulusan hati sama ketetapan hatinya almarhum Mbah Ranto itu menurun ke almarhum Bapak dan juga almarhum Om Didi, bahwa apapun bidangnya, yang penting kita tetap harus sungguh-sungguh. Jadi totalitas, betul. Jadi totalitas. Sekali nyemplung sekalian. Ya, sekali nyemplung sekalian. Saya jadi teringat cerita dari bapak saya dan juga Om Didi. Jadi dulu itu memang keadaan ekonominya kan masih begitulah Mas. Keadaan tingkat ekonominya masih rendah, jadi untuk makan pun masih susah. Waktu zaman Mbah Ranto jadi seniman dulu di awal-awal, dan ayah saya dan om saya masih kecil, itu yang membuat ayah almarhum bapak dan juga om Didi itu jauh lebih semangat berkarya. Jadi suatu hari mereka pengen banget ngerasain mie instan. Mie, ya. Jadi, dan kala itu Mbah Ranto pulang bawa cuma 1 mie. Ya. Tapi nggak bisa beli makanan yang lainnya. Karena waktu itu masih cukup langka juga, masih cukup mahal. Jadi cuma bisa beli itu karena pengen nuruti kepinginannya anaknya. Jadi makanlah berdua itu almarhum bapak dengan almarhum Om Didi Kempot. Mereka berbagi makanan itu. Dan karena sepiring mie itulah yang membuat maksudnya ayah saya tahu bahwa bapaknya sangat memperjuangkan anak-anaknya. Walaupun Mbah Ranto harus ndagel kemana-mana, harus main ketoprak antar kampung di awal-awal ya, sebelum kondang ya. Tapi beliau masih tetap sangat berusaha untuk menyenangkan putra-putri ini. Dan dari situ
ayah saya dan Om Didik makin mantep untuk melangkah di dunia seni juga. Cuman memang perjalanannya tidak mudah. Dari awal ya mulai dari ayah saya ikut dari Mbah Ranto, terus Om Didik mulai dari ngamen, jadi ya panjang sekali lah. Ya. Tapi yang jelas Mbah Ranto itu sosok yang tulus sekali dan menjunjung tinggi budaya Jawa dan lucu. Tapi kalau menghadapi keluarganya itu benar-benar menanamkan nilai-nilai kehidupan yang baik, yang bisa jadi bekal Jadi, kita untuk jangka panjang. Sebagai figur seorang pemimpin keluarga. Betul. Makanya Om Didi waktu Mbah Ranto berarti mau sedo itu kan bikin lagu Bapak itu. Betul. Ya, gambarkan kayak senopati. Jadi saya pengen jadi yang nonton ini ngerti gitu, maksudnya dibalik Om Didi sama Pak Mami yang begitu luar biasa legasinya di Indonesia ini, ada juga faktor satu-satunya dari seorang Mbak Suharyanto atau Mbak Ranto. Terus sih Mbak Suharyanto. Suharyanto. Suharyanto Mas. Suharyanto. Sama Batu Mas. Sama Batu Mas. Yes you. Jadi buat teman-teman yang nonton ini kalau ketemu Mas Hatma ini langsung aja. Oh Mas Hatma, Mak Bedunduk Mas. Beliaunya bilang sama Batu Mas. Oh santai. Sama Batu pasti. Passwordnya itu kalau ketemu saya J. Lucu sekali. Oh iya, Mas Hatma. Ada sapa dari Hong Kong, dari mana lagi? Wah, banyak Mas. Aku mau dijak kerja ning Hong Kong aku. Karo Pak Yudo. Ora kapok wonge kapok ning Hong Kong kapok. Oh. Taiwan hadir turut berduka cita buat Pak Didi Kempot. Ya. Semua merasa matur nuwun sangat. Semangat Mas Yuma, Mas Hatma, dari Mbak Nana. Matur nuwun nggih. Taiwan hadir, Riau hadir. Siang Mas Hatma, Mas Yuma, puasanya lancar ya? Alhamdulillah lancar. Halo teman-teman semuanya. Ya. Ini yang Facebook ramai juga. Alhamdulillah. Ntar saya Facebook dicek ya. Ama Batu. Yes, halo, yo, senja di batas kota. Pak Dililik lah. Kalau Mas Suma, kalau Bapak itu gimana Mas? Gimana Mas? Pak Mami. Siapa? Aku apa kamu dulu ya? Yang tua dulu. Aku ngeteni yang keleng-kelan iki ya lucu. Kamu dulu lah. Ya, masa aku terus? Kamu dulu gantian. Aku sebagai orang yang berada di sampingmu, lebih baik kanan dulu daripada kiri. Neng di kiri rame. Pase piye, pase. Iki ngengkel lho, Mas. Kon 20.000 cek, kon 30.000 udah ngono. Dan ditawa blangkone. Seneng blangkonmu jarine, Mas. Pase, nek gak pas dipaksa sithik lho. Halo Cak Yudo bergabung. Oh, Mas Yudo, Cak Yudo, Mas Bangkit tadi gabung juga. Alhamdulillah. Sama Mbak Dul, Mas Bangkit. Main lah. Yes you, sama Mbak Du. Lain kali sama Pak Yudo saya, oke? Mantap. Ini Mas, oh ya itu dulu ya. Nanti kita bahas lagi yang Mas Hatma sama. Jadi ini ada yang bilang Mas Yuma manis banget. Woi. Waduh. Wis aja ngono. Dan iya. Jadi sosok ini sampai
Jadi sosok Bapak Mami Prakoso di mata seorang anak kedua beliau adalah sosok yang sangat tegas, lucu kalau ditanggap, terus dalam memberi wejangan itu tidak sembarangan, dan Bapak itu sosok yang sangat pekerja keras sekali. Sosok yang sangat menginginkan anaknya berintelektual tinggi, tidak memaksakan anaknya untuk berkarya di dunia seni, itu tidak. Karena kalau berseni itu dipaksa, tidak bakal jadi. Nggak bisa fokus pada satu rel itu aja, nggak bisa. Tapi kalau seni keluar dari hati, tulus dari lubuk hati yang paling dalam, itu bakal... Weh, nek aku ngomong seriusnya cuma kalau kita berseni tanpa paksaan dan tulus dari hati, lubuk hati yang paling dalam, itu menimbulkan ide-ide yang sangat brilian tanpa ada tekanan, karena itu hasil dari kita sendiri. Jadi sosok Bapak itu adalah anak dari Mbak Ranto. Istri Bener, dari nek kuwi. Iya. Nek kuwi bener. Ayo. Dan Bapak Bapak itu adalah kakak dari Om Kempot, Om Didi Kempot, ngono toh? Ya. Nah, Ini betul juga. Bapak itu adalah ayah dari Sumahatma, Ima, Elma, Rama. Ya. Morot Nah, mana kan? bojomu? Dan Bapak itu adalah suami dari ibu saya. Ya. Ya, Am- bener. Dan Ama seorang batu, Mas. Mas, for your information nih. Yeah. Bapak Mami Prakoso adalah kakek dari Haru dan Cipluk. Danila. Dari Cikluk itu. Oh, Cak Yudo, Mas Etwa wajahnya mirip Baranto. Cak Yudo itu. Pak Yudo wajahnya mirip yang kata pelawak Indonesia yang dipenjara di Hong Kong. Jarene umroh Pak Dok. Pak Dok nggak main ke Bagi Pak Dok. Ini ada yang komen mana tadi? Dari Malaysia. Kowe gayeng meneh nek Pak Yudo melu. Ayo. Ayo, wi. Ayo. Mas, Iya. undang nang Malaysia, Mas, ben dihukum gantung. Jarene dirondap. Aku apal sepotane Pak Yudo. Ambite ye. Ya. Kalau Ayo, ada itu enggak? Belum Mas. Mas Suma belum menanggapi saya yang soal Bapak. Pak Mami. gimana? Oh ya, kalau dari saya pertama kali saya lihat sosok Bapak itu yang jelas beliau adalah sosok pekerja keras. Jadi family man. Jadi banyak sekali mengajarkan nilai-nilai kehidupan buat kita. Dan saya mengenal arti kata loyalitas tanpa batas itu dari almarhum Bapak. Jadi ibaratnya gini Mas, Bapak itu dulu sering banget main ngegrup. Tapi kalau yang diundang hanya beliau saja, itu kadang-kadang malah nggak berangkat. Jadi pokoknya nek koncoku ramangan, aku ya ramangan. Dan beliau adalah sosok dengan kepedulian sama orang lain itu sangat tinggi sekali. Jadi saya pernah waktu itu dengar pembicaraan bapak saya sama ibu saya, karena lagi sepi job, duitnya nipis, saya masih sekolah, tapi saya pengen beli roti tar buat ulang tahun. Ya sudah, akhirnya kita beli roti tar di Ngawi. Tapi sampai sana, delalahe, bapak saya ketemu sama temennya yang lagi butuh duit. Karena sesuatu yang mendesak. Nah, di dompet itu cuma ada uang 250.000, di ATM nggak ada uang, dan duitnya itu dikasihkan ke temannya. Terus bilang ke saya nggak bisa beliin roti. Pada saat itu saya sedih banget memang.
karena masih kecil pokoknya pengennya tuku roti tak ulang tahun undang konco-koncoku. Tapi setelah saya dewasa dan saya ingat kejadian itu, ternyata pesannya luar biasa mulia dari beliau. Jadi kepedulian sama orang lain, mendahulukan kepentingan orang lain itu sifat yang benar-benar bisa saya rasakan dari almarhum Bapak. Terus berbicara soal konsistensi, Bapak itu Mas, banyak sekali dijegal kanan kiri. Banyak sekali dikhianati sama teman-temannya. Tapi Maksudnya teman-teman di lingkungan pekerjaan, di lingkungannya, di lingkungan kerjanya, di lingkungan sekitarnya. Nah, itu banyak sekali dan sering sekali dikhianati. Tapi bapak saya itu punya jiwa besar. Jadi nggak pernah ada ceritanya saya ngeliat ayah saya tuh, yo, deloken. Wes sesuk rasakno, wes bakalan tak ngene-ngene itu nggak pernah sama sekali. Jadi ketika beliau dijegal atau dijatuhkan, beliau cuma senyum, nerima. nothing tulus, Dan akhirnya gitu. Nothing tulus. Jadi seperti nggak ada beban, ya sudah silakan. Bahkan pernah beliau sudah bikin konsep acara, sudah jadi satu proposal dibawa ke TV. Acaranya dipakai. Tapi beliaunya enggak. Oh gitu. Jadi nggak minta royalti ya. Itu saya dengar cerita sendiri dari ayah saya langsung. Tapi beliau cuman ya namanya kita hidup. Jadi pesan beliau itu yang selalu sangat saya ingat gini Mas. Kalau tajam jangan melukai. Jadi kalau misalkan kita anggaplah sebagai pisau. Pisau itu tajam bisa banyak manfaatnya, tapi bisa juga buat melukai. Adikmu itu. Emang ngono ku ya, Mas? Aku dicatat. Iya. Waalaikumsalam Mbak Aulia. Benar yang bilang Mas Suman. Benar sekali. Bapak saya sering dijegal oleh teman-temannya. Tapi tidak pernah membalas dendam. Nggak ada kata balas dendam. Balas dengan karya. Nah, betul. Mantap. Yes, ngomong. Bersatu kita teguh. Berdua kita bertiga. Sakarepmu, bosku. Jadi gitu Mas. Ada kenangan paling apik gak sama ayah Anda? Kenangan paling apa Mas? Sorry. Kenangan paling epic. Paling epic sing gak iso. Kamu dulu Mas. Kamu dulu. Paling tadi kan ini. Tadi kan bilangnya Mbah Ranto, Bapak itu kan nek lucu di panggung, oke. Kalau di rumah kan sosok yang benar-benar serius. Kalau di rumah itu pernah lucu juga nggak, Mas Bapak almarhum? Pernah. Tapi artinya beliau itu Mas, bisa menempatkan diri. Kalau waktunya obrolan hangat dengan keluarga, ya obrolan seperti biasa, bercanda kayak gitu biasa. Tapi kalau pas saya bandel, Hatmam bandel itu ya benar-benar kita dikasih wejangan banget dan jadi serius semuanya. Nek pengalaman paling Mas, paling mengubah saya itu kalau sama Bapak itu gini. Dulu waktu kecil saya SMA. Jadi waktu itu kan saya masih ini Mas, seneng dolanan Tamiya gitu. Nah, seneng dolanan Tamiya. Terus bapak saya itu mau pulang ke Solo dari Jakarta, ya kan? Pulang ke Solo dari Jakarta, saya diminta untuk jemput ke sana. Ada sopirnya. Terus kita jemput ke sana, tapi saya udah bilang dulu sama bapak, Pak, aku mau tuku dinamo Tamiya yang Solo, sing apik. Aku tak mampir sih. Terus sama bapak sebenarnya udah disemayani Mas, gak usah, kan jemput aku sih. Nanti tak anterin habis itu, tak pilihnya tak tukoknya. Tapi saya ngeyel karena udah dibawain uang sama ibu dari rumah kan. Ya sudah, saya beli. Akhirnya saya beli dulu. Dan delalai habis itu saya udah di bandara. Ternyata bapak saya udah di rumah. Ngeprank. Jadi saya pas jemputin bandara itu ternyata kelamaan karena saya belanja itu nggak ingat waktu. Jadi bapak saya udah di rumah nungguin. Dan itu
ketakutan saya memuncak dan betul sampai rumah itu benar-benar saya diuring-uring, Mas. Dan disitulah saya mulai tahu kepedulian sama orang lain atau mendahulukan kepentingan orang lain itu pentingnya seperti apa. Itu Dan salah satu tidak mau mengulangi lagi. iya. Pak, Soalnya sebelumnya Pak, ketika ini. hal kayak gitu paling nggih Pak pangapunten ndak akan diulangi lagi. Tapi yo sesuk dibaleni meneh. Tapi dengan itu kejadian umur itu berapa? SMA, Mas, SMA. Tuwek, harus tuwek. Ya serodok tua sih. Ya udah agak tua. Iya. Pak Yudo yuk mantau dari mana? Dari Facebook juga. Ya, YouTube. Dapat Terus salam nek dari pengalaman Taiwan, Mas, Malaysia. ya, Sapa dulu, Mas. waalaikumsalam. Salam kembali teman-teman sedulur dari Taiwan, Taiwan, Hong Kong, Macau, Malaysia. Mesir, Uzbekistan. Dari Jep, Pagotan. Iya, Pagotan Kota Gadis. Mas, Radar Madiun dapat salam, Mas. Dari Adik saya ini loh. Ya Allah. Kalau Udah aku gedang cerita. yang paling lucu apa, Mas, dari Bapak? Soalnya kan rambutmu koyok Bapak lah, Mas, almarhum LKMD. Londo komandase. Lah aku yang paling apa sepatnya ya gue. Bapaknya Mas Herma ini LKMD, rambut LKMD. Jadi nek ceritaku ngene, Mas. Sewaktu-waktu di bulan puasa, Ramadan kayak gini lah, suasana Ramadan. Itu saya kelas 1 SMP, seingat saya. Jadi itu Bapak habis terawih itu kumpul sama teman-temannya, bermain musik di depan rumah. Itu saya sedang senang-senangnya bermain mercon. Ojo guyu sik urung. Katanya lucu nih. Sampai ngeprank di channel. Terus sampai unik, tapi bohong di channel. Dengan kepolosan saya, ketulusan saya karena saya Ketulusan gue. masih suci sekali saat itu. Saya berniatan membeli petasan Korean, beli Korean. Dan itu saya melihat sesuatu yang sangat indah di depan saya, yaitu motor Vespa. Motor Vespa-nya Om Ismu, supirnya dari bapak saya. Petasan Korea ini sih ya, Mas. Petasan Korek gue sing Kecil-kecil. kecil lombok empleng. Lombok empleng tau. Oh iya. Ya. Sing litik dhewe to. Ya, benar. Dan itu Lanjut. kan luar biasa, Mas. Dengan kepolosan saya, itu tangki bensin dari Vespa tahun 60-an itu, 70-an. saya buka. Hatiku sekarang. Ini serius, demi Allah ini serius. Lalu saya, tangki bensin saya buka, saya nyalakan petasan korek, saya masukkan, saya tutup. Lalu saya begini di depan Vespa. Itu ada 15 orang ikut gini semua loh, Mas. Termasuk bapak saya ikut gini loh. Terus ledas ora? Akhirnya kan kalau petasan dimasukin ke bensin kan nggak meledak ya. Iso. Tapi meledak. Saya madep. Jadi posisi saya begini, tuh di belakang tuh ada teman-temannya bapak sama bapak. Begitu nggak meledak, saya nengok ke belakang, Mak. Kaget tuh saya. Terus saya buka ternyata nggak meledak. Maaf Pak, nggak jadi meledak. Tapi bohong. Itu spontan bapak saya ngambil sendal, Mas. Spontan bapak saya ngambil sendal. Sudah berbeda itu, Mas. Dibalangi orang kena.
orang kena tapi aku nangis. Iya, sampai kelas 1 Mas. Iya Mas, Sampai SMP. kelas 1. kelas 1. Pak Yudo di Facebook lucu iki ketoke. Gak mau jak no, lucu tok gak mau jak padha ae to. Seenggaknya dijak di penjara bareng ning Hong Kong ngono ya. Ben ketok luar negeri. Pak Yudo ini ada teman satu Mas di Madrid. Namanya Karmidi. Kami di Karmidi. Karmidi. Sing lucu Karmidi gini. Acak-acak suara diesel. Aku dia kenalan cewek di Payu karo kowe yo gelem, tapi rada bujek. Prank gitu. Oke. Nah, kalau untuk siapa Om Didik gimana Mas? Jadi kan yang jelas sobat Ambiar ini kan pengen tahu apa namanya sosok kalau Om Didik Didik itu ciri dari khasnya keluarga. Mas. Setiap ketemu sama kita berdua pasti satu kata yang pertama kali diucap tuh apa? Halo Le. Ini pasti. Sumpah. Halo Le. Piye Le? Yo. Mana cok? Baru yang lain. Baru yang lain habis itu. Orangnya Tapi Mas, kalau kita untuk kecilan kita tuh kalau ketemu Om Didik senang. Karena dikasih sangu. Kasih duit. Dikasih sangu. Ini semuanya kasih salam. Begitu juga ya luar biasa lah Om Didik baik banget. Saya bersaksi kalau Om Didik itu orang baik dan bapak saya orang baik. Betul. Insya Allah keluarga kami dikenal sebagai orang-orang baik. Amin. Ya. Kalau Mas Hatma, Mas Uma, Om Didik pripun Mas? Ada kenangan yang tidak bisa terlupakan. Kenangan yang Ini- tidak bisa terlupakan itu nek kula marai lebih ke hal-hal yang Mas. Lebih Ini ke sebelum hal-hal saya yang Sebelum Ya. saya mengutarakan requestnya Pak Yudo untuk Mas Hatma, nanti Mas Hatma suruh cerita. Hatma kon cerita nguyuhi sepatunya Pak Gogon. Itu nanti aja. Tekan cerita ya sepatunya Gogon. Aku kok dikeprok Kok tapi- anaknya aku. Kok Mas Hatma cerita dulu. Buat dikeprok anaknya aku. Requestnya Pak Doi dulu ini durhaka. Iya, nek kenangan saya ke Om Didi itu lebih ke pembicaraan sih, Mas. Tapi kalau yang dari pengalaman itu kurang lebih sama kayak Hatma. Dulu waktu saya kecil, waktu saya SD, itu kan di rumah ada studio recording. Ada studio rekaman. Jadi almarhum Om Didi waktu itu masih sering-seringnya rekaman di tempat saya, di rumah saya. Oh gitu. Ya, jadi hampir setiap hari beliau ke sana juga setiap hari saya minta duit terus. Alasannya ya buat beli mie ayam gitu. Ya paling itu ya. Jadi tapi kalau dari pelajaran ngobrol dengan beliau itu banyak sekali Mas yang ternyata itu betul di kehidupan kita. Salah satu yang selalu tak ingat tuh gini Mas. Dulu waktu hari pertama almarhum Bapak ndak ada. Itu kan saya ngobrol sama Om Didik di dapur rumah saya. Jadi kata-kata pertama yang keluar dari beliau itu ya membuat saya langsung terbelalak Mas. Dari sebelumnya saya sing bandel, saya sing cengeng, saya yang nggak jarang peduli sama orang, itu mengubah paradigma saya langsung. Beliau cuma ngomong gini, sekarang mulai hari ini, kamu sudah jadi nahkoda di keluarga ini. Kamu sudah yang akan menentukan arah kemana keluarga ini akan berjalan. Dan itu langsung madeg hati saya dan saya harus berpikir, nek aku tetap kayak gini terus, ya nggak akan jadi apa-apa. Keluarga saya juga nanti akan tambah berantakan. Nah dari situ ya mulai Mas. Jadi saya itu dibilang rodok melenceng sebenarnya dari yang lain-lain. Dulu sebelum Kalau Bapak Sedo. iya, kalau dari karir pun
itu kalau om, mbah saya, pak de saya, itu semuanya hampir semuanya di seni. Kalau saya di wira swasta, Mas, itu om saya, bapak saya sebenarnya gelo, sebenarnya. Tapi nggak ditunjukkan. Karena beliau selalu support apapun yang jadi keputusan putra-putri atau keponaannya. Tapi, jauh di lubuk hati beliau-beliau ini, itu saya dengar dari ibu saya. Beliau ngomong gini, pas ngobrol antara bapak dan om Didi, belum ada keturunan dari Mbah Ranto ning sore awake dhewe sing ketok ning bidang seni. Karena waktu itu Hatma masih kecil, masih main terus, dan juga saya juga masih kecil, masih main terus juga. Oh, apa tuh? Ini lu itu. Pak Cipluk ini. Lupa, kamu duduk sini aja. Lah. Oke lah, Mas. Puasa. Wis, Aku orang puasa. bisa. Tapi dia puasanya mulai maghrib sampai subuh. Nek Puasa siang diutang loh, Mas. bahkan hawa songo. Ini Pak Dol. Saya diutang cerita mau Mas ya. Mas Uma ben lanjut sih ya. udah. Engko ketahuan durasine entek aku engko. Aku nek ngomong ora mandek-mandek loh, Mas. Berarti ini saya ini Mas Apa. Mas Apa cerita kuwi mau. Pak Ido mana tadi? Kon cerita nguyuhi sepatune Om Gogon. Nah, kurang ajar wi. Itu dia masih kecil sih, masih bocah, tapi Masih TK. cerita, kamu cerita sendiri. Piye ceritanya? Oh iya, Mas Harpa ini masa kecilnya di Jakarta ya? Ya, Ya, waktu ya itu Mas, saya di Jakarta. Aku sebenarnya, Wah. gue anak Jakarta sebenarnya. di Jakarta kalau lampu mati itu tolong dikakkan ya Mas. Iya, dikakkan Lampunya bisa. ya. Itu goro-goro jeglek. Ini kan istilahnya Mbah Ranto sudah meninggalkan legasinya, terus Pak Mami sudah meninggalkan legasinya, terakhir Om Didi. Ini kan di keluarga kan istilahnya sudah tidak ada yang dibuat pegangan. Apa ya, senopatinya tadi yang satu. Ini terus gimana yang melanjutkan estafet ini siapa Mas Hatma atau Mas? Atau dua-duanya? Mas, suaranya bisa agak dikencengin, Mas. Oh iya, sorry. Ini kan Nah. Mbah Ranto sudah meninggalkan legasinya, Pak Mami juga, terakhir Om Didi. Nah itu kan istilahnya buat pegangan keluarga, buat ini sepuh keluarga, gitu kan. Nah sekarang beliau sudah dipanggil Tuhan untuk pulang. Nah ini yang melanjutkan legasinya, meneruskan apa ya istilahnya, mempertahankan budaya Jawa ini dan tetap diterima masyarakat. Ini Mas Hatma atau Mas Uma atau dua-duanya yang melanjutkan perjuangan terakhir Mbah Ranto Geden. Jadi ngene. Jadi gini Mas. Aku enggak penak ya. Jadi ngene. Jadi gini. Penak. Jadi Mas dan teman-teman semuanya, sebetulnya yang bertanggung jawab dan mempunyai tugas untuk melestarikan budaya daerah itu kita semuanya. Bukan hanya saya, bukan hanya adik saya, bukan hanya keluarga kita, tidak. Dan tidak hanya dari Jawa. Dari semua daerah di seluruh Indonesia punya tanggung jawab yang sama. Ditambah lagi, memang kita ada tanggung jawab besar, tanggung jawab moral bahwa bagaimanapun juga, pada akhirnya kita tetap harus meneruskan cita-cita mulia dari almarhum yang telah mendahului kita. Dari Mbah, dari Pak D, dari Om, dari Bapak, itu memang jadi tanggung jawab kita untuk melanjutkan. Tapi yang perlu diluruskan gini Mas, kalau di luar sana ada yang bilang
apa Mas ini Mas? Aji mumpung dan sebagainya mereka nggak kenal, berarti mereka nggak pernah ngobrol dengan keluarga kami. Mereka tidak pernah ngobrol hangat dengan Om Didi, Bapak, Mbak Ranto, Pak D, begitu. Jadi itu sudah jadi tanggung jawab kita. Bahkan ya, terusnya. Saya mau kata-katanya bro. Bahkan kita akan selalu melestarikan budaya Jawa. Kita tidak malu walaupun kita generasi muda, tapi kita tidak malu melestarikan budaya Jawa. Karena kita anak muda, makanya kita nggak malu melestarikan budaya Jawa. Merdeka, NKRI sama Mbak Tu. Jadi kan sebelum Om Didi itu kan saya sudah lihat vlog terakhirnya Mas Suma sama. Jadi Mas Suma ini punya channel YouTube, Mas Hatma juga. Channelmu apa Mas? Suma Jadi Prada. Wong-wongi ben padha subscribe loh Mas. Ya. Jadi ini kan Yang Mas tahu Suma ini aja. kan Mas Suma ini kan punya karya, berkarya juga di melanjutkan legasi keluarga Mas Hatma juga lewat platform YouTube setahu saya. Tapi nek salah ya aku. Nah, channelmu apa Mas? Jadi subscribe Suma channel saya Suma Prada. Jadi di situ isinya karya-karya persembahan dari kami, dari keluarga, untuk para pendahulu kita, untuk teman-teman semua, untuk sedulur semua, untuk sobat ambiar dimanapun berada. Kalian tidak sendiri, karena kami akan berjuang di jalan yang sama dengan almarhum Om Didi Kempot. Insya Allah, ya kita nyuwun pangestune, kita tidak akan menggantikan yang perlu digarisbawahi. Karena beliau akan tetap di hati kita semuanya. Beliau sosok yang tidak akan pernah terganti. Tapi beliau masih punya cita-cita yang belum tercapai. Itu yang jadi tanggung jawab dan tugas kita berdua untuk merealisasikannya. Ngoten Mas. Cita-citanya apa Mas? Siapa? Yang belum. Sebenarnya Ya. cita-cita terbesar saya itu kalau di bidang seni. Pengen jadi dokter. Aku. Tutup. Lantur, Mas. Cita-cita saya di bidang Setele Om Didi. iya no. Aku nek gak nyetel Om Didi sedina no umpet ambiar kudu nyerah hashtag. Amin, matur nuwun Mas John. Ya. Nah, itu kan Mas John, terakhir kan Mas, apa? Piye? Mas John ini jenenge John Cena toh. Dudu Mas. Apa John Wick? Dudu Mas. Lah sinten? Mas ini Joni banci wong gonku itu. Bakul soto. Disapa dulu, halo Oke, Mbak Dina. Mbak Dina, selamat siang. Mbak Dina Putri. Mbak Dina, Halo teman-teman semua. Beliau saudara sedulur dari Solo, Mas. Mbak Dina oh ini. gitu. Ye. Niki Mbah Ran ini juga, ini sedulur dari Ngawi. Ini yang punya barbershop se-Indonesia, Mas. Wah. Payah cukur, Bos. Nah, niki Niken Christine ini istri saya, Mas. Gila, kowe ngopo melu nonton? Iya. Ya pas jenenge Mas Hatma iki yo komentar di Facebook lho, Mas. Hatma Maulana. Aku juga edit. Sopo? Admin gue, Mas. Admin Oh. tuh. Mas Hatma kayaknya pengen Hongkong terus yang diomongin jangan-jangan pacarannya di Hongkong. Orang tua aku nih Hongkong. Masa lalu. Orang tua aku ning Hongkong. Salam Kempoter Solo 3. Nggih, Mas. Salam Mak. Wah, mantap. Duluran sak lawase. Anakku join Yes, Instagram ini. masalah. Bapak. Bapak ini loh kok. Halo. Ya Selamat Allah. sore semuanya. Ada salam Nangis dari, sedih salam. salam dari Malaysia, Mas. Nggih, Mas.
Salam kembali Ya, untuk terima teman-teman kasih. semuanya. Salam buat Upin Ipin, Mbak. Karus ngopo gak Dari- rapi-rapi. Dari hati yang paling dalam, Mas Hatma dan Mas Yuma manis-manis. Salam buat keluarga semua. Amin. Salam untuk keluarga juga, Mas Mbak. Rame, Mas. Tadi Parang ngau. pesennya sampai mana, Mas? Apa? Pesennya di mana? Anak lo Pak mantuk, Pak. Aduh. Ya. Nah, Bapak bilang dino gini. Magetan, Dit. Halo Mas. Paron Ngawi, Nggih. selamat siang. Mbak Eka salam dari Jogja. Nggih, Mas Didi Paron Ngawi. Mas Hatma kon cerita, saya urung kok. Dan Mas gue Hatma mau kon. cerita. Dia mau di Iya. tempat gas loh, yang Om Gogon mau. Cerita apa? Eh, Yang Om Gogon mau sido mau, Mas. lah, oke, saya njaluk Pak Yudol. Rambut cerita disemprit ra oleh mlebu omah. Jadi aku iki Mas, zaman kecilan saya itu, saya masih TK. Di saat pulang sekolah TK itu sekitaran jam 10 siang, saya menemukan sosok yang bernama almarhum Om Gogon. Om Gogon sudah datang jam 10 pagi di rumah saya, di kontrakan. Masmu guyu aku kira penak lagi bisa. Rawa polos kok, los. Los. Ya. Karena kan ini real, Mas. ini kejadian nyata. Terus Lanjut. saya lihat sudah sombong duluan. Pak Muar pajak metu. Katanya Om Gogon gitu. Berhubung aku cah cilik raiso apa-apa, terus aku mau melakukan yang di batasku saja. Karena cerita itu ya bener-bener nyata, nggak ada bohong. Bapak saya mau diajak keluar, padahal mau syuting itu jam 1 siang itu mau syuting, tapi mau diajak keluar dulu sama almarhum Om Gogon. Lah, itu saya keluar rumah, Om Gogon sedang asik-asiknya ngobrol dengan bapak saya. Saya kencingi itu sepatunya. Dengan tujuan Dengan tujuan agar Om Gogon kapok dan tidak kurang ajar lagi sama saya. terus Itu banjir loh, Mas. Sepatu pantopel tahu segini. ya jadi Itu Pak Yudol klomoh loh gue. Klomoh. kimplah. Om Gogon mau pamit pulang sama bapak juga mau berangkat. Ya wes, ayo Gon, ndang metu ayo. Terus pada saat Om Gogon mulai memakai sepatu, mak Cia, mak ngecemes, Mi, lah kok anakmu kayak gini ya Mi? Itu orang di situ semua ketawa. Sumpah, saya nggak bohong. Terus saya diapa lawan. Iya Mas? Terus sampean diapa lawan. Tuh, bapakmu mah bagus Le, bagus. Pokoknya yang nyeleneh-nyeleneh tuh mendukung. Ajur nakal tenan bocah iki jadi. Asli cerita nyata. Dari Barat Mas. Kon cerita dadi dukun. Alah, aku kon ngarang terus ya bosok aku. Oke. Jadi intinya kan luar biasa. jebule jadi. Nah, cerita kumbling akeh, Mas. Yo pase lah Mas, pase. Jadi sebelum di situ 3 hari ya Mas. Dengan Tanggal 2. Ya, Tanggal 2 Mei. sebelum bikin vlog itu. Itu sama Mas Umang. Ya.
itu minta restu ke ya, bener, minta restu ya. Iya. Minta restu untuk apa Mas istilahnya melanjutkan berkarya kalau saya Iya. salah. Nah itu ini kan sudah minta restunya Mas. Nah, Mas Suma sama Mas Hatma ini mau melanjutkan ke jalur yang mana? Ini genrenya sama atau punya genre yang berbeda? Iya. Kalau dari genre, Mas, beda, kita beda. Nek saya lebih ke musik. Nah, adik saya ini seperti ujangan dari om saya, itu lawak dan lagu. Jadi ada musiknya juga, tapi dia lebih ke komedi. Jadi akan dagel. Oh iya. Ya, kalau saya kalau dagel gak iso. Soalnya wajahku flat nih lagi. Jadi gak iso. Video manisnya Mas soalnya Mas. Nah, beda. Mas. Jadi sama kayak saya ini dari almarhum Mbah Ranto lah Mas. Almarhum Mbah Ranto itu kan kejujuran nih. Jadi kan jujur gitu. Jujur itu lebih. Iya. Nah, kan terima adik. Lanjut. Sewenang itu, sewenang. Sewenang belakangnya ngadek lewat. Aduh. Lanjut. Nah, jadi sebenarnya ini sejalan sih Mas dari almarhum Mbah Ranto dulu. Jadi warisannya ini kok diparo loro Mas. Mbah saya itu bisa ndagel, bisa nyanyi. Suaranya apik. Turun ke bapak saya dan Om Didik. Bapak saya di ndagel, Om Didik dinyanyi. Tapi bapak saya pun bisa nyanyi. Suaranya bagus. Nah, ini turun lagi ke saya sama Hatma. Saya suaranya pas-pasan sih Mas Yani. Suaraku pas-pasan. Lah merendah. Saya dinyanyi di musik. Saya di musik. Lah, Hatma wi di ndagel. Tapi nek Pak kan suaranya bagus almarhum Bapak. Nek Hatma suaranya bosok. Buktikan. Kepada Anda semua. Wes rekaman dulu ya. Udah. Kuwi toh Mas. Hatma rekaman judulnya lagunya Ora Tak Gagas. Tapi ya bosok. Gimana? Suaranya ya bosok asli. Luweh nemen. Aku cuma mikir nih, kan aku ikut nunggoni Mas. Saya itu ikut nunggoni pas dia rekaman. Terus cuma tak delok ngene. Waduh, ki masake ranger iki. Jadi nggarap musiknya mung setengah jam. Kuwi nggarap file CD paling 3 dino lagi rampung. Mas Suma dikon nyanyi. Yo bariki. Sak bait. Apa nyanyi sih we? Ya, lagu karya terbaru apa Mas? Ojo laguku toh Mas. Kan ini judulnya kita ngerasani Lord Didi lah. Ya. Ojo sih. Iya jadi omongnya sih. Nanti maksudnya kita membicarakan hal-hal baik dari Om Didi toh. Oh, nyanyi siap. lagu berikutnya buat Om Didi aja. Kok nek aku nyanyi laguku dikira promo, kok dikira pansos, kok dihujat meneh ora. Yoi. Nah, ojo. Yo wis. Nyanyi lagu Om Didi we. Wes wae nah. Mas, sampean duwe sulap ki lho. Enak gitar apa ora? Oke, Mas. Gawe gitar mau nyanyi lawanan. Iki ada Saron demong. Saran arep bonang jane, Mas. Oh, aku gong sing gede wis. Ya. Masuk. Langsung rapper. Langsung. Lagunya apa, Mas? Apa lain? Ojo. Apa nyanyi kuwi lho, Mas? Apa, Mas? Neng stasiun. Dakil kowe. Ini lagu favoritnya almarhum Bapak, almarhum Om Didi. Lagu favorit saya juga Hatma dan mungkin teman-teman semuanya. Bapak. Judulnya bisa nebak Mas John? Bapak. Nah, betul. Bapak, Ayo, Bapak. Ayo nyanyi, Mas.
Endokmu gede tak puji. Yo, nyanyi. Dintani lo. Dintani netizen lo, nyanyi lo. Aku saya sampai Rambut wis ra ireng, wis male rupane, ireng dadi putih. Saikine dino tambah dino, umur tambah Tambah tuwa. tua. Kaya-kaya ora dirasa, ngadeg dadi jagat, nyangga piringe anak, mempeng kerja ora mikir raga, paribasan umur wis akeh cacahe, nganti bingung anggonku ngitungi. basa dhuwur aku ditakakne basa iki. Bapak. Bapak tekadmu ku. Kita puji. Sing aku. Kita ngomong Aku seneng Mas, aku. tak omongi Mas, setiap nyanyi lagu itu Jadi hatiku nangis. rasanya gak karuan. Hatma aslinya main nangis, tapi dia sok-sokan gojeki, aslinya main nangis wi. Tenan. Bodimu Hulk, hatimu Nobita. Lah iya. Tapi nggak apa-apa, Ya. itu kan karena kita selalu teringat sama orang tua ya. Kita menghargai Ya. jasa-jasa beliau. Betul. Aku melu sana. Rambut wis raireng. Wis male rupane, ireng dadi putih saikine. Dino tambah dino, Tambah dino, tambah tua. tambah tua. Nanging Kaya-kaya ora dirasa. ngadeg dadi jagat. Yo, nyangga piringe anak, Mempeng kerja ora mikir raga, pari. bahasanmu yo aja cendek-cendek sesuai dibarke sisan. Ya. Kunowe. Ndang kuwi lho lagune iki lho. Ojo poso liyane. Bapak. Janjine lunga nganti suwe-suwe, Pamit esuk lungane ra nganti sore. janjine lunga ora nganti semene Suwene. Nganti kapan tak enteni sak tekane. Satekane. Oh, Mas sedoyonipun mantap. Jadi, nek Mas Hotma ini punya karya apa saiki? Menekuni Saya- apa sekarang? Jualan Mas. Dagang. Dagang apa? Oh, selama corona dagang Mas sekarang. Dagang alhamdulillah. Oh, dagang bakatmu channel banyak. dagang. Pengusaha saya sekarang. Jadi selama pandemi ini kan jenengan punya bakat baru Mas. Dagang. J, bener. Dagang motor. Oke. Nah, Padam meneh.
Padang meneh. Siap. Oke. Facebook lanjut terus. Lanjut. Tekan Oke. terawih, durunge terawih. So. Wah, los. Halo Ovia, sobat sambat Malang. Selamat siang. Wah. Selamat siang, Ovia. Kalau Mas Dharma, mana kuliah apa ya? Masuk sih. Betul berkata semua. Enggak, saya fokus tetap di jalur saya berkomedi. Media mungkin ya lewat YouTube saya. Dan insya Allah banyak dari teman-teman seniman muda sama Dagelan Jawa Timur tuh akan menampilkan sebuah karya lah. Kita bikin Oke. karya bareng-bareng. Kalau sama Pak Yudo itu, Kalau sama Pak Yudo itu ya cuma sekedar yang bercanda saja. tak kira melu nyantrik Mas. Oke? Melu nyantrik. Orang Mas, gak kuat aku. Jangan. Oke. Ada salam dari Jambi, Mas. Nggih, Halo salam. Jambi. Jambi, Solo, Magetan. Wah, Solo tanggone dhewe. Salam, Mbak, Ini- Mas. Mas Zeta gimana nih? Sama Mas. Solo. Saya di Solo. Oh, ini Solo. Di Solo ya? Enggak Tinggawi ya? Iya. Enggak, di Solo saya. Lebaran di Solo atau Tinggawi? Saya di Madiun, Mas. Madiun baru muter-muter ntar. Teng Magetan. Iya. Oh, sama Ibu. Dapat salam dari ada yang masuk ke DM. Salam untuk keluarga besar. Siapa? Ibu Hajah Samutri. Iya. Nggih, matur nuwun. Ya. Matur nuwun. Kalau Oke, disampaikan, kita Mas. sampaikan. Ya, Iya. kita sampaikan. Channelmu apa, Mas Atma? Channel saya Hatma Prakoso, Mas. Jadi yang mau lihat karya-karyanya mereka berdua ada di channel YouTube-nya mereka berdua. Jolali di subscribe. Gak promo Mas tak di subscribe jadi ini saya. Belangkonmu tak jaluk oleh perang. Oleh. Anu. Be untung belakon. Mas Ini Untung. stasiun. Lah kok padha? Boleh aku kopi Mas. Ini belangkon ya Mas ya. Ini kurang enak dunia wis tuku belangkon ya. Waduh. Nek kutuku ning pasar padotan ya. Anding pabrik. Iya. Oke Mas, terima kasih banyak. Saya sudah dikasih waktu untuk bercanda. Say hello lagi. Henti siswa ngawi via Hongkong hadir Mas. Salam Siap. buat Mas Atma, Mas Uma, ditunggu vlognya Iya, dengan salam. Dik Siola. Yes. Nggih. Dik Siola. Dik Siola. Ada nggak Dik Siola? Ada di rumah. Oh neng ngawi. Ya. Main ke Hongkong Mas. Bermurah. Ya. Tukole tiket, Mbak. Tak budal. 500 tuh. Bahaya cipluk. Baik. Oke Mas. Ya, ada yang perlu mau disampaikan kepada sobat ambiar semua atau generasi-generasi sekarang untuk melestarikan kulturnya biar ya, kita semua tetap bisa eksis dan bertahan. Mas Uma sama Mas. Pesan dari kami untuk teman-teman semua, untuk sobat ambiar dimanapun berada, tetap solid, karena terakhir kali Om Didik berpesan kepada kami itu beliau bangga dan bahagia melihat sobat ambiar sampai sejauh titik ini. Jadi kita punya kewajiban yang sama untuk melanjutkan tongkat estafet dari cita-cita mulia almarhum Om Didik Kempot. Dan pesan untuk seniman-seniman muda, tidak hanya seniman saja, untuk
semua anak muda di luar sana tetap berkarya, tetap produktif. Sukses itu tidak ada kuotanya. Jadi kita semua punya hak yang sama untuk sukses. Ya. Jadi tidak perlu menuju kesuksesan sambil menjatuhkan, sambil menyakiti, tidak perlu dan tidak ada manfaatnya. Itu dari saya. Dari Tambahin. Mas LKD, Dari Werkudara. Pulau Sumangga akan J. Dari saya tetap berusaha, tetap puasa. Karena kalau nggak gitu kita adalah kaum-kaum dari lumuh. Kayak karpet bernyawa. Semangat selalu, kita semua pas duluran saklawase. Ojo Siap. nanti ilang sing jenenge Jawa. Joilang Jawa nih. Ya. Ojo isin karo budayane awake dhewe. Awake generasi muda kudu menunjukkan karena awake dhewe sing iso. Nek gak saiki kapan meneh? Nek gak Kapan awake meneh? dhewe ya sapa maneh. Sapa meneh. Siap. Terima kasih banyak Mas. Saya sudah Oke. ditemani. John, Jawa Pos, Raja Ah, Madiun, teman-teman semuanya. terima kasih matur banyak. nuwun sangat. J. Saya titip salam buat Tante Putri, keluarga besar, terus Ya. Ranto. J. Titip Ya, salam ke Mbah Ranto sih. Ya kowe sik. Kowe sik wae. pakai tiket rono ora? Wah, bareng OSN. Oke Mas, terima kasih. Terima kasih Ya. sekali lagi, terima kasih. Matur sembah nuwun. J. Mak Bedundu, yes you. Ama Ama, Pak. Amak Badu, Amitabha. Ojo lali, nanti kalau ada kesempatan kita ketemu bareng. Siap. Kalau di Hawi aja nanti kita di sana aja. Kalau Siap. mau butuh BA-nya Mas Hatma, yo ojo butuh apa. Oke, terima kasih Mas, terima kasih. Siap. Ya, matur nuwun Eh, semuanya. salam lagi buat teman-teman di luar negeri banyak ini. Halo teman-teman yang ada di luar negeri. Sahabat-sahabat semuanya dimanapun berada yang dari luar negeri. Saya Selamat siang dari Selamat Indonesia. siang dari Indonesia dan saya akan menghibur kalian lewat channel-channel kami dan Jawa Pos dan Mas John, Mas Suma. Yang penting kayak ono 800 NT aku budal. Angen. Yo wis, thank you Mas. Dadah Ya. dulu. J. Selamat melanjutkan aktivitas. Kami puasanya semua lancar. teman-teman lancar puasanya. Minal aidin wal Siap. faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sehat selalu Mas. Sampai ketemu di Semangat kesempatan terus. selanjutnya. Sehat selalu. J. Monggo. Semangat terus, semoga sukses Mas dengan karya-karyanya, Sami-sami. melanjutkan Sami-sami Mas. cita-cita luhur beliau yang sudah mendahului. Amin. Terima kasih. God bless you Bos. J. Sama Pak Amin Di. amin. Ama Sama Batu. Batu, yes yo, salam Mak Bedundu. Pak Betutu. Oke, thank you. Kita sudah menarik kita semua. Semoga kita semua mendapatkan pelajaran yang penting dari apa yang sudah kita obrolkan. Terima kasih. Sebelum saya berpisah, pamit ke dari depan semua. Jangan lupa subscribe channel kita Raja Madiun TV, sebarkan ke yang lain biar kita semakin. Terima kasih banyak sudah menemani obrolan saya dengan ponakannya Mas Ibu. Terima kasih.